Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha, dasar pengemis tua hina. Seenaknya saja kau meminta hartaku. Tak pernahkah kau berpikir bahwa harta yang kumiliki tidak semudah kau minta? Dasar pengemis berkaki pincang dan buruk rupa. Pergilah kau dari hadapanku. Cih! Hai saudagar yang sombong dan kikir, kau pun harus merasakan betapa menderitanya aku. Nah, penasaran gak sama ceritanya? Perkenalkan dulu, nama saya Salsabila Aura Bilkis, kelas 7 dari SMP 3 Kota Tangerang. Ingin menceritakan legenda Batu Kuwung. Dahulu pernah hidup seorang saudagar kaya raya yang mempunyai hubungan sangat erat dengan kekuasaan Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Karena kedekatannya tersebut, sang saudagar mendapat hak monopoli perdagangan beras dan lada dari Lampung. Sehingga usahanya pun maju pesat. Hampir semua tanah pertanian di desa-desa yang berdekatan dengan tempat tinggal sang saudagar menjadi miliknya. Ia membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang rendah. Selain itu, sang saudagar diangkat menjadi kepala desa di tempat tinggalnya. Tetapi ia menyalahgunakan kekuasaan tersebut dengan memungut pajak yang lebih tinggi. Ia menjadi orang yang sangat sombong dan seringkali bertindak sewenang-wenang. Sedangkan orang-orang di sekitarnya dirundung kemiskinan. Maka hampir semua penduduk desa membencinya. Untuk melindungi harta dan nyawanya saja, ia memelihara beberapa pengawal pribadi. Suatu hari, di desa tempat tinggal sang saudagar, lewatlah orang sakti yang menyamar sebagai pengemis lapar dan berkaki pincang. Ia datang ingin memberi pelajaran dan menyadarkan sang saudagar yang sombong dan kikir tersebut. Maka si pengemis berkaki pincang yang tak lain adalah orang sakti itu menemui sang saudagar untuk meminta sedikit makanan pengganjal perut dan sedikit harta kekayaan sebagai modal usaha. Tetapi sang saudagar memang sangat kikir. Bukannya memberi, ia malah memaki-maki si pengemis berkaki pincang. Hahaha, dasar pengemis tua hina. Seenaknya saja kau meminta hartaku. Tak pernahkah kau berpikir bahwa harta yang kumiliki tidak semudah kau minta? Dasar pengemis berkaki pincang dan buruk rupa, pergilah kau dari hadapanku. Cih! Aku saudagar yang kaya, hartaku juga melimpah, rumahku bagai istana. Semua yang aku inginkan bisa aku dapatkan. Hahaha. Jadi saudagar yang kaya harus suka bersedekah. Baiknya engkau syukuri semua yang engkau miliki. Hai saudagar yang sombong dan kikir, kau pun harus merasakan betapa lapar dan menderitanya aku. Esok hari, ketika sang saudagar bangun dari tidurnya, ia tidak dapat menggerakkan kedua kakinya. Sang saudagar pun panik. Bagaimana ini? Kakiku tidak dapat digerakkan. Pengawal! Pengawal! Tolong aku! Bagaimana ini? Pengawal!
sang saudagar menderita kelumpuhan pada kedua kakinya. Ia memerintahkan kepada pengawal pribadinya mencari tabib-tabib sakti untuk mengobati kedua kakinya yang lumpuh. Tetapi tak satu pun yang berhasil. Oleh sebab itu, ia berjanji akan memberikan setengah dari harta kekayaannya. Si pengemis berkaki pincang mendengar ini tersebut. Ia datang menemui sang saudagar dan menjelaskan apa yang menjadi sebab kelumpuhan pada kedua kakinya. Ya, ada apa? Saya ingin bertemu saudagar. Baik, tunggu sebentar. Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Tuan. Silakan masuk. Hai saudagar, ini adalah ganjalan atas sifatmu yang sombong dan kikir tersebut. Agar kakimu sembuh dari kelumpuhan, kau harus melaksanakan 3 hal. Pertama, kau harus bisa merubah sifatmu yang sombong dan kikir tersebut. Kedua, kau harus pergi ke kaki Gunung Karang dan carilah sebuah batu cekung. Lalu, bertapalah kau selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Dan ingat, apapun yang terjadi, kau tidak boleh membatalkan pertapaan yang kau jalani. Ketiga, apabila kakimu sembuh dari kelumpuhan, kau harus menepati janjimu untuk memberikan setengah dari harta kekayaan kepada orang-orang miskin. Kemudian, berangkatlah sang saudagar ke kaki Gunung Karang. Berangkatlah sang saudagar ke kaki Gunung Karang dengan menggunakan tandu yang dibawa oleh pengawal pribadinya. Setelah berhari-hari, akhirnya sang saudagar tiba di kaki Gunung Karang dan melihat sebuah batu cekung yang dimaksud si pengemis berkaki pincang. Karena perjalanan yang sangat melelahkan, kedua pengawal pribadinya jatuh pingsan. Terpaksa sang saudagar merayap di tanah untuk mencapai batu cekung tersebut. Sedikit lagi. Aku haus. Wah, ada sungai. Aku bisa minum. Guk, guk, guk. Kemudian, sang saudagar segera bertapa selama 7 hari 7 malam. Setelah hari terakhir pertapaan, keajaiban pun terjadi. Dari pusat batu cekung tersebut menyemburkan mata air panas. Pur! Pur! Brrr. Sang saudagar segera mandi di mata air panas tersebut. Keajaiban pun terjadi lagi. Kedua kakinya yang semula lumpuh, kini dapat digerakkan kembali. Wah! Wah! Kakiku dapat digerakkan. Wah! Kakiku dapat digerakkan. Kakiku dapat digerakkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengemis. Maafkan aku. Seperti janjinya semula, sang saudagar membagi-bagikan setengah dari harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Kemudian, ia menikahi seorang gadis cantik, anak dari petani miskin. Penduduk desa pun tak lagi membencinya. Kemudian, ia dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan. Kini, orang-orang mengenalnya sebagai objek wisata, mata air panas, Batu Kubung.
yang berarti batu cekung. Pisau diasah secara merata, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah saya bercerita, semoga bisa memberi manfaat. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong, karena sombong adalah awal dari kehancuran. Karena semua ini adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri. Janganlah kau melihat siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Mangga gedang, mangga cengkir, kayu jati bagusnya diukir. Jika kamu suka kikir, orang-orang akan menyingkir. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, usai cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.